Shalom, selamat sore bagi kita semua, bagi para sahabat EHM. Kembali lagi kita di Buka Sabat bersama EHM. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Usia Hanyalah Angka. Banyak sekali orang-orang yang menganggap orang muda adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan. Namun anggapan ini tidak selamanya benar. Saya mempunyai sebuah ilustrasi seorang anak perempuan bernama Mikaela mendirikan sebuah usaha. Tetangga di sekitarnya mengomentari usahanya itu. Mereka mengatakan bahwa Mikaela tidak bisa mendirikan sebuah usaha dan usahanya akan hancur. Tetapi hal itu tidak membuat Mikaela sedih, tidak membuat Mikaela putus asa. Ia terus bersemangat menjual barang jualannya itu. Dan benar, hasil yang ia dapatkan pun sungguh luar biasa. Ia mendapatkan kumpulan dana sebesar $60.000 atau sebesar 922 juta rupiah. Dan dari situ Mikaela terus mendirikan usahanya itu menjadi semakin besar. Ini merupakan salah satu ilustrasi yang dapat mengingatkan kita dengan salah satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang saat itu masih muda, di mana saat itu Paulus meminta Timotius memimpin jemaat. Namun saat itu jemaat tidak mempercayai Timotius. Namun Paulus berkata kepada Timotius untuk membuktikan dirinya dan dengan menunjukkan kemampuan-kemampuannya. Kita juga sebagai orang-orang muda saat ini bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu memikirkan apa kata orang yang menganggap kita remeh, menganggap kita tidak bisa menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita bisa menjadi teladan. Yang pertama, teladan dalam perkataan. Ketika kita beraktivitas di sekolah, kita dapat mengucapkan kata-kata yang membuat orang bahagia, membangun, menyemangati orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita dapat mengeluarkan kata-kata yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah menjadi teladan dalam tingkah laku. Di dalam aktivitas kita, bekerja maupun sekolah, ataupun di aktivitas lainnya dimanapun kita berada, kita bisa memberi teladan dari tingkah laku kita. Dari cara kita bersikap, dari cara kita berperilaku seperti menolong sesama dan lain-lainnya. Selanjutnya, teladan dalam kasih. Ini bersangkutan dengan teladan dalam tingkah laku. Ketika kita menjadi teladan dalam tingkah laku, di situ kita juga bisa menjadi teladan dalam kasih. Di mana Tuhan Yesus juga telah memberi contoh yang baik kepada kita. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh kasih yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab. Salah satunya adalah kasih ketika ia menyalibkan dirinya di Bukit Golgota. Itu merupakan kasih terbesar yang pernah ada. Selanjutnya adalah teladan dalam kesetiaan. Marilah kita menjadi anak-anak muda, umat-umat Kristen yang setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam pendidikan, setia dalam segala tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Dan dengan itu kita bisa dilihat sebagai umat-umat Kristen yang bisa menjadi teladan bagi sesama, yang dapat dicontoh dengan hal-hal baiknya. Dan yang terakhir adalah teladan dalam kesucian. Ini juga merupakan salah satu tugas utama kita sebagai umat Kristen, bahwa kita harus hidup kudus, hidup dalam perintah-perintah Tuhan dan tidak melanggar perintahnya.
Dan dari itu semua kita bisa menjadi teladan yang baik di sekeliling kita, di dekat orang-orang kita, agar orang-orang tersebut juga bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang seterusnya, dan semakin banyak orang-orang yang bisa menjadi lilin ataupun cahaya bagi sekitarnya. Kiranya renungan yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat mengingatkan kita kembali di dalam aktivitas kita, di dalam menjalani kegiatan kita, kita bisa menjadi teladan. Kita tutup renungan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang indah, hingga pada sore hari ini kami bisa merasakan sahabat-Mu yang indah ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam sabat hari-Mu ini ya Tuhan, hingga esok kami menutup sabat-Mu. Kiranya kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kami, agar orang-orang di sekitar kami pun bisa mendapatkan berkat dan kebahagiaan bagi satu sama lain. Ya Tuhan, sertailah kami selalu di dalam aktivitas kami selama sabat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu lah yang datang kepada kami dan kemuliaan-Mu lah yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan buka sabat kita pada sore hari ini. Jangan lupa esok kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami mengundang untuk hadir bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.